Nah, jadi pada saat aku menonton film Naruto ini, setidaknya aku bisa mempelajari tentang beberapa hal. Yang pertama, aku mendengarkan bahasa Jepang. Yang kedua, aku menambah beberapa kosakata bahasa Jepang. Dan yang ketiga, yaitu aku mempelajari budaya Jepang. Walaupun tidak secara langsung oleh orang Jepang, tapi film itu adalah adaptasi dari kehidupan Jepang. Nah, jadi Oke, halo guys, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan teman-teman dimanapun berada sehat selalu ya. Sebelumnya aku mau ngucapin selamat kepada dua orang pemenang giveaway kemarin, yaitu Mikey Kung dan Muhammad Arif. By the way, hadiahnya udah aku kirim juga ya ke alamat kalian masing-masing, yaitu komik manga Naruto yang aku beli langsung di Jepang dan buku pembelajaran Minna no Nihongo. Oke, jadi nggak kerasa ya guys, sebenarnya kita udah memasuki tahun baru, yaitu di tahun 2023. Nah, kalau misalkan flashback 2 tahun yang lalu itu, aku membuat video pertama kaliku yaitu di Jepang, yaitu di Naruto X Boruto Shinobi Zato the 4. Nah, itu pada saat mau tahun baru, jadi pada saat sebelum tahun baru, tanggal 29 atau 30 tahun 2024, jadi aku pergi ke sana. Terus aku ingin mengabadikan momenku ada di sana, sekaligus aku membuat videonya untuk diabadikan dan diupload di YouTube. Jadi terbitlah video pertama aku di Jepang. Nah, jadi pada saat waktu itu kenapa sih aku pergi ke sana, pergi ke desa Konoha kita bilangnya itu. Jadi pada dasarnya itu aku emang dari kecil itu suka banget sama yang namanya film kartun, terutama anime Jepang seperti Naruto. Dan pada saat itu aku terpikirkan, mumpung masih ada di Jepang, jadi aku sempatkan untuk pergi ke sana, sekaligus aku mengabadikannya dengan membuat sebuah video. Nah, jadi ada beberapa alasan yang spesifik juga kenapa aku menyukai anime Naruto. Yang pertama itu adalah aku menyukai film atau anime Jepang yang bertemakan tentang ninja ataupun isekai seperti Dragon Ball, Naruto, Digimon, dan lain sebagainya. Ya, jadi intinya film-film anak-anak yang bisa membuat imajinasi kita itu semakin bermain atau semakin tinggi gitu lah guys. Jadi pada saat kita memiliki mainannya atau bisa bermain game PlayStation itu hal yang menyenangkan sih pada saat itu. Jadi ya itulah istilahnya itu mengapa salah satu alasan aku menyukai anime Naruto, yaitu karena aku suka sekali sama film-film yang bertemakan ninja dan isekai. Oke, untuk alasan yang kedua kenapa aku menyukai anime Naruto, yaitu aku menyukai alur ceritanya. Kalau misalkan teman-teman mengetahui atau misalkan teman-teman menonton film Naruto itu pasti tahu yang namanya cerita Naruto, bagaimana si Naruto ini berjuang untuk mendapatkan cita-citanya yaitu menjadi seorang Hokage. Walaupun pada saat itu posisinya Naruto itu bukan siapa-siapa, atau bisa dibilang ninja yang bodoh, tidak punya siapa-siapa, tapi dia bisa mempertahankan, memperjuangkan mimpinya untuk menjadi seorang Hokage. Nah, di sini aku banyak belajar banget tentang bagaimana caranya kita terus bersemangat, pantang menyerah, dan ada beberapa kata yang selalu aku ingat dari Naruto itu, yaitu I stand by what I said. Nah, itu berhubungan waktu itu aku sering memakai subtitle bahasa Inggris. Nah, jadi maknanya itu adalah kurang lebih aku akan mempertahankan apa yang telah aku ucapkan, atau aku akan mempertahankan prinsipku. Jadi pada saat itu Naruto ya kurang lebih bilang seperti itu, aku tidak akan menarik kata-kataku kembali. Yaitu pada saat dia ingin menjadi seorang Hokage, dia tidak akan menarik kata-katanya kembali. Kalau misalkan, oh aku tidak bisa menjadi Hokage, enggak, dia tetap akan menjadi seorang Hokage. Dan sampai saat itulah di titik dimana dia bisa mempertahankan prinsipnya, dia bisa mempertahankan cita-citanya untuk menjadi seorang Hokage. Dan saat itulah dia bisa menjadi seorang Hokage. Ya walaupun ini hanya cerita fiktif, tapi ini sangat istilahnya itu bisa membangun motivasiku pada saat misalkan kalau aku lagi jenuh, kalau misalkan aku lagi istilahnya itu tidak semangat belajar. Jadi kadang aku salah satu mood booster aku itu adalah menonton film anime Naruto, dan aku mengulang scene-scene yang menurutku itu adalah bisa membangkitkan semangat gitu guys. Jadi mungkin kalau misalkan buat teman-teman yang otaku atau yang suka banget sama anime itu pasti istilahnya itu ini adalah salah satu jadi sumber energi dia untuk bersemangat dalam hidup gitu guys. Nah, selain itu juga di film Naruto ini atau di anime Naruto ini kita banyak belajar juga tentang arti persahabatan, bagaimana arti pentingnya keluarga, ya dan lain sebagainya gitulah istilahnya itu. Jadi ini menurutku salah satu rekomendasi film anime yang sangat aku rekomendasikan buat teman-teman nih. Oke, untuk alasan yang ketiga kenapa aku menyukai anime Naruto yaitu adalah mengenai budaya dan bahasa Jepang.
Nah, jadi semakin aku berkembang, semakin aku dewasa itu aku udah semakin tahu bahasa Jepang, aku udah semakin tahu apa itu negara Jepang dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman ketahui itu kan istilahnya itu negara Jepang itu adalah negara maju. Jadi pada saat dulu aku kecil itu aku hanya berpikir bahwa oh film-film Jepang itu seru gitu loh, film-film Jepang itu keren gitu kan. Nah, tapi semakin aku berkembang, semakin aku besar itu aku semakin tahu negaranya, terus muncullah sebuah keinginan untuk pergi ke sana untuk bekerja. Nah, dari situlah aku mulai untuk belajar budaya dan bahasa Jepang. Nah, jadi salah satu cara aku untuk mempelajari budaya dan belajar bahasa Jepang itu adalah dengan menonton film anime Naruto. Lebih memperdalam lagi, lebih memaknai lagi bahasanya, budayanya, dan lain sebagainya. Nah, jadi pada saat aku menonton film Naruto ini, setidaknya aku bisa mempelajari tentang beberapa hal. Yang pertama, aku mendengarkan bahasa Jepang. Yang kedua, aku menambah beberapa kosakata bahasa Jepang. Dan yang ketiga, yaitu aku mempelajari budaya Jepang. Walaupun tidak secara langsung oleh orang Jepang, tapi film itu adalah adaptasi dari kehidupan Jepang. Nah, jadi itu sih menurutku itu suatu hal di mana pada saat kita belajar, tapi kita menyenangi proses itu. Jadi kurang lebih ya sambil hiburan, sambil kita belajar juga untuk mengenai budaya dan bahasa Jepang. Oke guys, jadi itu adalah 3 alasan aku mengapa aku suka anime Naruto. Nah, jadi sebenarnya aku banyak sekali belajar hal-hal positif dari film anime Naruto ini. Jadi pada saat aku udah mulai ngerasa jenuh, pada saat aku udah ngerasa mulai putus asa, jadi kadang aku mengingat kembali kata-kata yang dikatakan oleh Naruto tersebut, dan aku jadikan itu moto hidup aku sih, stand by what I said. Aku akan berpegang teguh terhadap apa yang aku ucapkan. Aku pengen seperti ini, aku ingin memiliki tujuan seperti ini, dan aku pegang terus prinsip itu sampai pada akhirnya aku mencapai tujuan-tujuan tersebut. Ya salah satunya sebagai contohnya aku bisa pergi ke Jepang. Jadi pada saat itu aku berpegang teguh bahwa aku harus ke Jepang, aku harus kerja ke Jepang bagaimanapun caranya, dan sampai saat itu pun aku bisa pergi ke Jepang. Dan sampai saat setelah dari Jepang aku berpegang teguh juga terhadap apa yang aku ingin capai, yaitu aku ingin S2 di UGM, aku ingin mendapatkan gelar MBA. Dan pada saat itu pun aku tetap pegang teguh kata-kataku, aku terus berjuang tentang menyerah, dan sampai saat di titik ini aku bisa berada di UGM sebagai mahasiswa S2 MBA UGM. Oke guys, jadi itu menurutku adalah film anime yang aku rekomendasikan buat teman-teman. Yang pertama bisa untuk sebagai belajar budaya dan bahasa Jepang, terus yang kedua sebagai istilahnya itu untuk motivasi teman-teman dalam menjalankan proses perjuangan teman-teman semua. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman punya rekomendasi anime yang menurut teman-teman itu bagus, teman-teman boleh chat di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa buat teman-teman semua, kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, ada yang teman-teman ingin sharing tentang bahasa Jepang ataupun pemagangan Jepang, teman-teman boleh langsung chat di kolom komentar ini. Dan teman-teman juga, kita punya grup belajar Daisuki, kita punya grup belajar bahasa Jepang yang dimana setiap hari minggunya kita akan selalu belajar rutin bahasa Jepang. Dan kebetulan karena kemarin lagi tahun baru, kita sempat libur sehari juga, tapi aku kasih kuis ujian bahasa Jepang, dan yang nilainya paling tinggi itu aku kirimkan pulsa 50.000, ya lumayan lah ya. Tapi nanti mulai hari minggu ini lagi juga kita akan belajar melanjutkan bab yang ada di buku Mina Nyogo. Oke guys, mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Kalau misalkan ada salah kata dan lain sebagainya, aku mohon maaf. See you in my next video guys.